Perkenalkan, nama saya Novanti Bani, NIM 102-2023-0031, kelas A semester 5, Prodi PKUD, mata kuliah bimbingan dan konseling. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang bagaimana mendesain pengumpulan data menurut para ahli dan dalam bimbingan dan konseling. Yang pertama itu kita akan membahas tentang pendapat para ahli tentang mendesain bentuk pengumpulan data di PAUD. Yang pertama itu menurut ahli Sugiono 2019, di mana Sugiono mengatakan dalam metode penelitian pendidikan, pengumpulan data itu adalah langkah paling penting untuk memperoleh informasi yang akurat dan relevan dengan tujuan penelitian. Di PAUD juga desain bentuk pengumpulan data harus menyesuaikan dengan karakteristik anak usia dini, yaitu belajar sambil bermain, aktif. Jadi anak tidak hanya belajar saja, tetapi anak akan belajar dari permainan yang anak mainkan itu. Oleh karena itu, dalam pengumpulan data yang tepat adalah observasi, wawancara, dan juga dokumentasi. Karena teknik ini memungkinkan guru dalam mengamati perilaku anak secara langsung dalam situasi yang dialami oleh anak. Berikut itu contoh penerapan. Yang pertama itu guru mengamati anak saat anak itu bermain pasel untuk melihat bagaimana kemampuan kognitif anak dan juga kesabaran anak dalam memainkan permainan itu. Nah, data itu akan dicatat dalam lembaran observasi harian dan akan dianalisis secara deskriptif. Yang berikut itu menurut ahli Arikunto 2018. Menurut Surhasimi Arikunto, desain pengumpulan data itu harus mempertimbangkan 3 bagian. Yang pertama itu tujuan penelitian, yang kedua itu karakteristik responden atau subjek penelitian, yang ketiga itu konteks kegiatan belajar pada anak. Nah, dalam pendidikan anak usia dini, bentuk pengumpulan data sebaiknya menggunakan metode yang alami dan juga tidak menekankan anak, seperti observasi aktivitas bermain, hasil karya anak berupa gambar dan juga tulisan, dan wawancara dengan guru atau orang tua anak. Nah, analisis datanya bersifat deskriptif, menafsirkan perilaku dan perkembangan anak berdasarkan indikator perkembangan. Yang berikut itu menurut ahli Moleong 2021. Menurut Lexi J. Moleong, dalam penelitian kualitatif seperti di PAUD, analisis data itu dilakukan bersamaan dengan proses pengumpulan data. Artinya, guru atau peneliti tidak menunggu data itu terkumpul semua, melainkan langsung menganalisis data setiap kali melakukan observasi ataupun wawancara. Nah, pengumpulan data itu seperti catatan lapangan, catatan anekdot, dan portofolio anak sangat efektif karena dapat menggambarkan perkembangan anak secara menyeluruh atau autentik. Yang berikut kita akan membahas tentang teknik pengumpulan data dalam bimbingan dan konseling pada anak usia dini. Nah, dalam bimbingan konseling anak usia dini atau kita singkat dengan BK, pengumpulan data ini bertujuan untuk memahami karakter, perilaku, dan kebutuhan pada perkembangan anak agar guru atau konselor dapat memberikan layanan yang sesuai. Nah, berikut ini akan kita bahas tentang pendapat dari para ahli tentang teknik pengumpulan data dalam bimbingan konseling di PAUD. Yang pertama itu menurut ahli Prayitno dan Amti 2013. Nah, menurut Prayitno dan Amti, dalam dasar-dasar bimbingan dan konseling itu, teknik pengumpulan data dalam BK itu akan dibagi menjadi 2. Yang pertama itu teknik tes, misalnya berupa tes minat atau bakat pada anak. Yang kedua itu teknik non-tes. Nah, anak usia dini atau teknik non-tes itu lebih sesuai karena mereka belum mampu mengekspresikan diri mereka secara verbal atau tertulis dengan baik. Nah, teknik non-tes yang relevan di PAUD itu berupa observasi secara langsung, di mana guru akan mengamati setiap perilaku anak saat anak itu bermain ataupun saat anak itu belajar. Yang kedua itu wawancara tidak langsung. Itu dapat dilakukan dengan guru atau orang tua anak. Yang ketiga itu dokumentasi.
Nah, di mana guru akan mengumpulkan karya anak untuk menilai perkembangan emosionalnya dan kreativitasnya. Ahli yang terakhir itu Corey 2017. Nah, menurut Gerald Corey, pengumpulan data dalam konseling anak itu mencakup pengamatan terhadap ekspresi nonverbal, karena anak sering mengekspresikan perasaan mereka itu melalui gerakan tubuh, nada suara, atau ekspresi wajah mereka. Oleh karena itu, observasi dan pencatatan perilaku menjadi teknik paling utama dalam memahami kondisi psikologis pada anak. Nah, materi ini yang dapat saya simpulkan adalah pengumpulan data di pendidikan anak usia dini atau PAUD itu harus dirancang sesuai dengan karakteristik anak yang masih berada pada tahap bermain dan belajar secara alami. Nah, para ahli seperti Sugiono, Arikunto, Moleong menekankan juga bahwa bentuk pengumpulan data di PAUD sebaiknya bersifat kualitatif, menggunakan metode observasi, wawancara, dokumentasi, dan catatan anekdot. Nah, teknik tersebut juga akan memungkinkan guru atau peneliti dapat memperoleh gambaran yang nyata tentang perilaku, kemampuan, serta perkembangan anak dalam konteks kegiatan sehari-hari mereka. Nah, analisis data dilakukan secara terus-menerus dan deskriptif untuk menemukan makna dari setiap perilaku yang akan diamati. Terima kasih. Demikian materi dari saya. Jika ada kata, kesalahpahaman kata, bahasa, mohon dimaafkan. Dan terima kasih sudah menonton. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Salam.